Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik, khususnya para peserta didik atau para siswa kelas 5, kelas 6, jenjang SD, MI, SDLB, dan kelompok belajar paket A. Di mana saja berada, mudah-mudahan kabar kalian tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar meskipun harus belajar dari rumah, ada yang harus online, ada yang harus guru berkunjung. Semua itu karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Oleh karena itu pesan saya kepada adik-adik, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak. Sering-sering cuci tangan, menggunakan sabun, atau pakai hand sanitizer. Baik adik-adik sekalian, juga kepada Bapak Ibu Guru, khususnya yang mengampu di jenjang SD kelas 5, kelas 6, serta tidak lupa kepada Bapak Ibu orang tua wali yang memiliki putra-putri atau mungkin cucu kelas 5, kelas 6. Kembali kali ini kita akan lanjutkan pembahasan contoh soal AKM, numerasi atau matematika. Kali ini adalah bagian ke-14, kontennya tentang aljabar. Kompetensi yang diukur menyelesaikan persamaan linear, satu peubah atau satu variabel. Misalnya 2x tambah 3 sama dengan 7, berapa x-nya? Namun soal AKM tidak hanya mencari x seperti itu. Tentu saja berbeda dari soal-soal yang biasa adik-adik hadapi ketika mengerjakan soal-soal penilaian harian, mungkin juga tugas, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Bahkan berbeda pula dengan soal-soal ujian sekolah yang biasa dilaksanakan di berbagai sekolah. Oleh karena itu, sebagaimana sering saya sampaikan, tolong kepada Bapak Ibu Guru, siapkan putra-putrinya, khususnya kelas 5, untuk menghadapi AKM, atau asesmen kompetensi minimum, yang akan dilaksanakan untuk jenjang SD, MI, SDLB paket A itu nanti bulan Oktober. Kalau jenjang SMP, SMA bulan September. Bahkan dari sekarang pun sudah fit itu akan dilaksanakan. Insya Allah tidak akan ada penundaan. Meskipun ada juga usulan-usulan yang untuk ditunda. Nah, untuk menyingkat waktu, bagaimana biasa saya langsung share screen. Saya tidak akan membuka soal web, soal di web AKM. Silahkan nanti kepada Bapak Ibu Guru, para orang tua, juga adik-adik yang mau membuka webnya, silahkan. Ini alamatnya. https:// atau / ya, aselun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm/. Ini sudah bagian 14. Silahkan nanti bagian-bagian sebelumnya, bagi adik-adik atau Bapak Ibu yang baru membuka channel Dayana Berbagi ini, baru tahu ada bagian 14, silahkan nanti dilihat bagian-bagian sebelumnya. Nah, ini yang sudah saya bahas melalui channel Dayana Berbagi ini. Pertama kali saya bahas itu soal ayo coba untuk jenjang SDMI paket A, SDLB,
itu ada 13 butir soal saya bahas dalam satu video. Jadi agak lama juga ini. Kemudian kelas 4, kelas 5 itu ada 48 butir soal, itu saya bahas menjadi 5 video. Ini ada yang 10 soal, ada yang 12 soal, ada yang lebih dari 12 soal. Lama berarti. Atas usul dari berbagai kalangan, ada dari Bapak Ibu guru, juga komentar di YouTube, dan juga adik-adik, supaya tidak terlalu lama, mulai bagian ke-6 ini saya bahas soalnya tidak banyak-banyak. 4, 5, paling banyak itu 7 soal. Bagian 6, bagian 7, bagian 8 ini masing-masing 4 soal. Bagian 9, 10, 11. Sampai bagian 11 tadi itu kontennya aljabar. Bagian 12 itu geometri dan pengukuran. Bagian 13 itu kontennya pengukuran. Nah, kali ini adalah bagian 14. Ini aljabar. Kompetensi yang diukur menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Misalnya 2x tambah 3 sama dengan 7. Kalau menyelesaikan persamaan seperti ini aja susah, apalagi tidak terbiasa dengan soal-soal AKM. Karena itu sekali lagi, manfaatkan web AKM itu untuk belajar, khususnya kepada adik-adik, juga Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua. Sarankan putra-putrinya untuk belajar soal-soal AKM yang ada di web AKM. Di situ ada kunci jawabannya, tetapi tidak ada pembahasannya. Nah, silakan pembahasannya bisa dilihat pada video pembelajaran yang saya buat melalui channel Dalyana Berbagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu Bapak Ibu guru, adik-adik, para peserta didik, dan orang tua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, cakupan materi untuk kelas 5, kelas 6, ini ada banyak, ada 47 butir soal. Kontennya bilangan, itu ada representasi, sifat urutan, dan operasi. Ini saya bahas dalam 11 video. Kok 11 ya? Mulai dari bagian ke-6 sampai bagian 11. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 video. Nah, untuk geometri itu bagian 12, ada 7 soal ini ya. Soal dari web AKM 2 saya tambahi 5. Pengukuran itu 5 soal, bagian 13. Kemudian persamaan dan pertaksamaan ini 8 soal. Saya bahas 2 kali, yaitu bagian 14 dan 15. Insya Allah nanti di bagian 16 itu relasi dan fungsi, rasio proporsi, dan data dan representasinya. Ini hanya ada 5 soal. Nah, bagaimana contoh soal dan penyelesaiannya? Sebelumnya kepada adik-adik, tolong siapkan dulu alat tulisnya dan perhatikan dengan serius. Saya sudah berusaha membahasnya dengan pelan-pelan dan sejelas-jelasnya. Meskipun pelan dan jelas, kalau adik-adik tidak memperhatikan dengan serius, ya jadinya belas. Belas tidak ada yang nyantol di pikiran sama sekali. Dan pesan saya, tolong supaya kalian pintar matematika, sekurang-kurangnya menguasai, mencapai batas ketuntasan yang ditentukan. Pertama, senang dulu dengan matematikanya, senang dulu dengan dirinya. Dengan senang, insya Allah kalian akan bisa. Syarat pertama bisa itu senang.
Kalau sudah tidak senang, jangan berharap kalian akan bisa. Oke, nah, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita lihat soalnya. Lah, ini nomor 1 pilihan ganda. Di kota A terdapat 2 perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan. Ya kalau namanya di kota ini ya toko ya bersebelahan, padahal yang dijual sama. Tapi tidak usah khawatir, pasti ada saja yang beli. Kan kita yakin rezeki sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa kan. Nah, meskipun bersebelahan, yang dijual sama, insya Allah laku semua. Demikian juga ini, 2 perusahaan pengiriman barang, ada 2 bersebelahan, yaitu Cepat Kirim dan Lancar Jaya. Kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A ke kota tujuannya, ke kota B, C, dan D. Ini tarifnya. Kalau dari kota A ke kota B untuk cepat kirim itu 10 kilogram pertama itu 40.000. Nah, kemudian lebihnya per 1 kilogram adalah 1.500. Kalau di pengiriman Lancar Jaya 10 kilogram pertama 30.000, 1 kilogram berikutnya 2.000. Kalau tujuan kota C cepat kirim 35.000, 10 kilogram pertama, kemudian 1 kilogram berikutnya 2.400. Kalau di Lancar Jaya 10 kilogram pertama 34.000, 1 kilogram berikutnya 2.700 rupiah ya. Dari kota A ke kota D, berat barang 10 kilogram pertama 36.000 untuk cepat kirim, per kilogram berikutnya 2.000 rupiah. Di Lancar Jaya 10 kilogram pertama 40.000 rupiah, kemudian 1 kilogram berikutnya 3.000 rupiah per kilonya ya, per kilogram. Kakak akan mengirim barang seberat 15 kilogram dari kota A ke kota B melalui perusahaan Lancar Jaya. Berapakah tarif yang harus dibayar kakak? Ini pilihan ganda, ini pilihannya. A 47.500 rupiah, B 40.000 rupiah, C 32.000 rupiah, D 30.000 rupiah. Yo, jawaban mana yang benar? Nah, tentu kalau mau jawab yang benar itu ngitung dulu. Jangan yang penting nilai ya, itu namanya sembarangan. Kalau sembarangan nanti ya benar salahnya sembarangan. Nilainya juga sembarangan. Nah, gimana? Dari kota mana tadi? Kota A ke kota B. Perusahaan Lancar Jaya. Berarti ini. Nah, ini ya. 10 kilogram pertama 30.000. 1 kilogram berikutnya 2.000 rupiah. Ini berat barangnya adalah 15 kilogram. Nah, nih tarifnya ini. Nah, kalau begitu berapa tarif yang harus dibayar? Gimana? Kalau 15 kilogram itu berarti ada 10 kilogram pertama, tarifnya berapa? Iya, 30.000. Kemudian yang 5 kilogram bagaimana ngitungnya? Gimana? Iya, 5 dikali 2.000, pintar. Nah, bagus jawabannya. Nah, kalau begitu, tarif yang harus dibayar gimana? Gimana? Oh ya, 30.000 ditambah 2. Nah, berapa? 5 kali 2.000. Betul. Nah, ini ya. Jadi yang 10 kilogram pertama tarifnya 30.000. Yang 5 kilo per kilonya
2000, makanya 5 kali 2000. Saya sudah berusaha pelan-pelan, nah baru ini dihitung. Yang kali ini karena dikurung itu dihitung duluan, meskipun tidak dihitung juga karena perkalian itu setingkat di atas penjumlahan ya harus dihitung duluan ya. Nah, sehingga 30.000, 5 kali 2000, 10.000, berarti 40.000. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti jawaban yang benar adalah B. Mana? Ada yang masih belum jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Nah, nomor 2, uraian tertutup. Ini tidak usah saya baca lagi, sama dengan tadi ya. Nah, sekarang soalnya saja di sini. Devi yang tinggal di kota A ingin mengirim barang seberat 12 kg ke kota D. Ia membawa uang Rp50.000. Berapa kembalian terbanyak yang akan ia terima? Uraiannya, yuk gimana strateginya? Sekali lagi ini, Devi itu tinggal di kota A, ingin ngirim barang ke kota D. Berat barangnya 12 kg, uang yang dibawa Rp50.000. Supaya mendapatkan pengembalian terbanyak, di mana dia harus kirim dan berapa banyak uang kembaliannya, besar uang kembalian. Bagaimana? Strateginya dulu bagaimana? Gimana? Oh ya, harus dihitung ya, tarif masing-masing. Kalau melalui cepat kirim, berapa kembaliannya? Kalau melalui lancar jaya, berapa kembaliannya? Baru bandingkan mana yang lebih besar. Betul. Oke. Sekarang ini, nah, kalau melalui cepat kirim ini tarifnya karena dari kota A ke kota D. Kalau melalui lancar jaya ini tarifnya 10 kilogram pertama 40.000, per kilo berikutnya 3.000. Kalau cepat kirim 10 kilogram pertama 36.000, 1 kilogram berikutnya setelah 10 kilogram itu 2.000. Nah, sekarang kita lihat jika dikirim melalui cepat kirim, berapa biaya harus dibayar atau ongkos kirimnya atau tarif harus dibayar berapa? Ini berarti berapa lebihnya dari 10 kilo? Ya 2 kilogram. Berarti bagaimana tarifnya? Kalau tarif cepat kirim berarti yang ini. 10 kilogram pertama itu biayanya 36.000. Ditambah sisanya 2 kilo, per kilonya 2.000. Bisa dipahami sampai di sini? Saya berarti dihitung dulu 2 kali 2.000 itu 4.000, tarifnya adalah 40.000. Yang ditanya bukan tarifnya, tapi kembaliannya berapa. Besar uang kembaliannya, karena uangnya 50.000, berarti dikurangi 4.000. 10.000. Itu kalau dikirim melalui cepat kirim. Bisa dipahami? Sekarang dihitung kalau dikirim melalui lancar jaya. Berapa biaya kirimnya? Berapa tarif yang harus dibayar? Gimana? Ini tarifnya 10 kilogram pertama 40.000, sisanya 2 kilo, berarti biayanya per kilonya 3.000. Berarti sama dengan
Iya, 40.000 ditambah 2 kali 3.000. 2 kali 3.000 6.000, 46.000. Berarti berapa uang kembaliannya? Uangnya 50.000 kurangi biaya kirimnya 46.000, berarti 4.000 rupiah. Mana yang lebih besar? Ya, kalau dikirim melalui cepat kirim, berapa uang kembalian terbesar jadinya? 10.000, betul. Jadi uang kembalian terbesar atau terbanyak adalah 10.000 rupiah, dan jika dikirim melalui cepat kirim. Nah, tidak usah pakai dan ya, jika aja. Ya. Jadi kembalian uangnya tadi, ya saya ulangi, mungkin ini agak susah sedikit ya. Jadi yang ditanya tadi, nih, Devi tinggal di kota A, ingin mengirim barang 12 kilogram ke kota D. Ia membawa uang 50.000. Supaya dapat kembalian terbesar itu kemana harus dikirim dan berapa kembaliannya, kan gitu. Nah, jadi kita bandingkan ini. Sekarang jika dikirim melalui perusahaan cepat kirim, maka tarif yang harus dibayar 36.000 ditambah sisanya 2 kilogram per kilo 2.000. Berarti 2 kali 2.000. 36.000 ditambah 4.000, 40.000. Uang kembaliannya karena punya uang 50.000 untuk membayar 40.000, berarti sisanya 10.000 rupiah. Itu jika dikirim melalui cepat kirim. Jika dikirim melalui Lancar Jaya, tarif yang harus dibayar ini 40.000 ditambah, karena ada 12 kilo berarti 2 kali 3.000. 40.000, 2 kali 3.000 itu 6.000, 46.000 rupiah. Berarti besar uang kembalian, uangnya 50.000 kurangi 46.000, 4.000 rupiah. Mana kembalian yang lebih besar? Ya 10.000. 10.000 dengan 4.000 kan besar 10.000. Jadi jumlah besar kembalian terbanyak adalah 10.000 rupiah. Kapan? Jika barang itu dikirim melalui cepat kirim. Jadi kalau kalian disuruh ngirim ya dihitung dulu supaya dapat nanti angsulnya untuk kamu. Nah, berarti cari yang angsulnya lebih besar. Tapi ya jangan juga, dan kecepatan waktu pengirimannya sama, jangan uang kembalian besar tapi lambat, nah, kan tidak bagus juga. Bisa dilanjut nomor 3 sekarang. Ini nomor 3 masih sama ya. Tidak usah saya baca, cuma persoalannya ini untuk mempermudah pelanggannya, perusahaan cepat kirim membuat aplikasi seperti berikut. Nah, jadi pelanggan itu mudah, tinggal ini menuliskan dari kota A ke kota mana, berat barangnya berapa, tulis di sini, maka nanti biayanya akan muncul. Nah, jadi tidak harus ngitung pakai kalkulator lagi, aplikasi sudah menghitungnya. Sekarang kan zaman canggih. Kalau kalian nanti jadi ahli komputer ya silahkan buat aplikasi-aplikasi itu. Nah, sehingga bisa menghasilkan uang. Nah, jangan main game terus. Tidak pintar-pintar nanti. Kalau bisa buat game oke lah. Oke. Nah terus berikutnya ini
pada hari Rabu perusahaan cepat kirim, jadi ini yang terpakai hanya yang cepat kirim, yang ini enggak ya. Jadi yang dilihat yang cepat kirim saja. Sekali saya ulangi, pada hari Rabu perusahaan cepat kirim memberikan potongan harga yang sama untuk semua pengiriman. Jadi semua pengiriman ke manapun, Pak, khusus pada hari Rabu diberikan potongan harga. Pada hari itu, Dina melihat biaya pengiriman barang ke rumah neneknya pada aplikasi muncul sebagai berikut. Nah, ini karena neneknya berada di kota B, di Dina di kota A, maka dia ketik A. Kemudian tujuan B, berat barang 16 kilogram, ketik 16, maka biayanya muncul 44.000. Ini khusus di hari Rabu. Nah, ini munculnya seperti ini. Bisa dipahami sampai di sini pelan-pelan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pernyataan berikut benar atau salah? Bagaimana pernyataannya? Pernyataan pertama, biaya yang muncul saat Dina menuliskan 11 kilogram. Jadi Dina menuliskan di aplikasi ini, kota A, kota B 11 kilogram ini. Pada hari Senin adalah Rp41.500. Pada hari Senin. Ya. Kalau hari Senin berlaku tarif yang mana? Ya tarif normal. Jadi potongan harga itu hanya berlaku di hari Rabu. Nah ini pada hari Rabu, Dina mengirim paket ke rumah neneknya dengan berat 17 kilogram. Neneknya letaknya di kota B ya. Biaya yang harus ia bayar adalah Rp50.500. Benar atau salah? Nah, jadi hari Rabu dia ketik dari kota A ke kota B 17. Maka muncul di sini Rp50.500. Benar atau salah? Nah, kalau kalian ketik aja, oh salah. Tentu nanti kita bisa menentukan benar salah kalau sudah dihitung. Kemudian yang ketiga, pernyataan ketiga, biaya pengiriman paket seberat 16 kg dari kota A ke kota B dengan cepat kirim pada hari Selasa. Nah, ini pada hari Selasa akan sama dengan biaya pengiriman paket seberat 20 kg pada hari Rabu. Benar atau salah? Jadi B itu benar, S itu salah ya. Supaya halamannya lebih singkat ini. Kalau nanti halamannya berbeda kan agak susah. Nah, setelah saya lakukan perhitungan, saya sudah ngitung jadi tahu mana benar mana salah ya. Kalau belum ngitung, oh ini benar ini salah kan ngawur namanya. Setelah saya lakukan perhitungan, ternyata pernyataan pertama ini benar. Pernyataan kedua dan ketiga ini salah. Bagaimana mengetahui benar salah-salah itu? Nah, berikut ini pembahasannya. Oke, tolong disimak baik-baik ya. Agak panjang ini. Nah, ini pembahasan nomor 3. Karena yang dibahas cuma cepat kirim, maka yang saya tampilkan di sini hanya cepat kirim. Yang lancar saya tidak saya cantumkan supaya tidak terlalu mengganggu. Nah, sebenarnya cukup kota B ke dari kota A ke kota B saja. Tapi tidak apa-apa lah ini kita cantumkan, nanti kita tanda. Ini tarif normal pengiriman barang. Ini tidak berlaku untuk hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Minggu tidak tahu libur apa tidak ya. Tapi kalau Minggu tidak libur, tetap ini berlaku. Hanya tidak berlaku di hari Rabu. Jelas ya?
Terus bagaimana di hari Rabu sesuai dengan wacana tadi? Ini ya, dari kota A ke kota B itu ini tarif yang berlaku yaitu 10 kg pertama 40.000, 1 kilogram berikutnya itu Rp1.500 per kilo. Jelas? Ini tarif normal. Tarif berlaku selain hari Rabu. Ingat. Nah, pada hari Rabu, nah ini sesuai wacana tadi, khusus di hari Rabu itu, perusahaan cepat kirim itu memberikan potongan harga yang sama untuk semua pengiriman. Jadi, untuk semua pengiriman ke tujuan manapun diberikan potongan harga yang sama. Dan dibuat aplikasi. Nah, tadi aplikasinya ya. Hari Rabu itu Dina melihat di aplikasi untuk pengiriman barang ke rumah neneknya. Ini tadi aplikasinya yang dia lihat. Diketik A, B. Jadi dari kota A tujuannya ke kota B. Berat barang 16 kg. Muncul biaya kirimnya Rp44.000. Sudah sampai di sini. Nah, terus ini kita hitung dulu berarti berapa besar potongan harganya. Gimana menghitung besar potongan harga? Gimana? Iya, jadi hitung dulu harga normalnya berapa. Artinya biaya kirim normal. Kemudian dikurangi biaya setelah dipotong harganya. Itulah besarnya potongan harga. Maka kita hitung dulu nih biaya normal berapa, tarif normal. Kalau berat barangnya itu 16 kg, gimana? Ini tarifnya. Jadi 10 kg pertama 40.000. Karena 16 kilo berarti sisanya berapa? Iya 6 kilo kalikan 15.000. Betul. Jadi 40.000 ini ditambah 6 kali 1.500. Bisa dipahami sampai di sini. Oke. Nah, baru dihitung 6 kali 1.500 itu 9.000. Dijumlahkan 49.000 rupiah. Nah, bandingkan sekarang ini tarif normal 49.000 setelah dipotong harga 44.000. Berarti berapa besar potongan harga? Bagaimana menghitung? Iya, harga normal, tarif normal dikurangi tarif setelah dipotong harga. Jadi 49.000 dikurangi 44.000. 5.000 rupiah. Jadi pada hari Rabu setiap pengiriman barang berapapun dia kirim ke kota manapun dipotong harga 5.000. Jadi setelah dihitung berapa tarif normalnya kurangi 5.000, itulah yang dibayar seperti ini ya kan. Di aplikasinya sudah mengerjakannya seperti itu. Cepat. Kalau kalian ngitung lambat. Apalagi tidak biasa ngitung. Kalkulator lagi. Oke, nah sekarang lihat pernyataannya. Nah, pernyataan pertama tadi kok dikatakan benar. Bagaimana? Ingat, biaya yang muncul saat Dina menuliskan berat 11 kg dari kota A ke kota B pada hari Senin adalah Rp41.500. Ini benar, kenapa? Kita lihat, hari Senin berlaku tarif yang mana? Iya, tarif normal. Sekarang tarif normal dulu dihitung. Berapa? 11 kilo berarti iya 40.000 ditambah 1.500 ya. 1 kali 1.500 ya 1.500 berarti 41.500. Itu tarif normal.
Sekarang tarif di aplikasi bagaimana? Ini hari apa? Hari Senin. Hari Senin berlaku enggak diskon atau potongan harganya? Tidak berlaku. Jadi hari Senin tidak ada potongan harga sehingga tarif di aplikasi itu sama dengan tarif normal Rp41.500. Makanya pernyataan ini benar. Oke, bisa dipahami. Makanya sebaiknya kalau lihat video ya lihat langkah-langkahnya. Jangan hanya melihat begini tahu itu dari mana tadi, mana yang dihitung duluan. Kalau di video ini kan tahu mana yang dihitung duluan. Oke. Sekarang yang pernyataan kedua, pada hari Rabu. Nah, pada hari Rabu berlaku yang mana? Berlaku ada potongan harga. Berapa potongannya? Ya 5.000. Nah, jadi barang 17 kilogram, biaya yang harus dibayar adalah 50.500. Benar atau salah? Kita lihat tarif normal. Berarti 17 kilo. Berarti bagaimana? Ya 40.000 ditambah 7 kali 1.500. Itu 40.000, 7 kali 1.500 itu 10.500. Berarti 50.500. Kalau hanya sampai di sini ini seakan-akan benar. Tapi karena di hari Rabu itu ada potongan harga. Berapa besar potongannya? Nah ini 5.000. Nah, berarti ini 50.500 dikurangi potongannya ini hari Rabu. Ini hari Rabu. Di hari Rabu ada potongan, potongannya 5.000, maka yang harus dibayar 45.500. Makanya kalau dikatakan 50.500 pernyataan ini salah. Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut supaya tidak menutup. Pindah dulu. Sekarang yang pernyataan ketiga. Biaya pengiriman paket seberat 16 kg dari kota A ke kota B dengan cepat kirim, ya cuma gini ya, makanya yang Lancar Jaya sudah saya tutup. Pada hari Selasa, ini hari Selasa berarti berlaku yang mana? Ya, tarif normal. Akan sama dengan biaya pengiriman paket seberat 20 kg pada hari Rabu. Nah, sebelum menentukan ini benar apa salah kan dihitung dulu. Apa yang dihitung? Iya, yang dihitung biaya pengiriman paket seberat 16 kg itu pada hari Selasa, berarti tarifnya masih normal. Nah, ini hitung dulu nih. Harinya Selasa, berat barang 16 kg. Dikirim melalui cepat kirim, ini tarifnya, tarif normalnya. Kalau di hari Rabu dapat potongan 5.000 ya, jelas ya. Tapi selain hari Rabu tidak dapat potongan. Jadi tarifnya normal. Karena 16 kilo sudah dihitung berapa tadi ini ya. Tidak apa-apa dihitung lagi. Berarti berapa? 40.000 ditambah 6 kali 1.500. 40.000 ditambah 9.000 jadi sama dengan ini ya. Sama dengan 49.000 rupiah. Itu tarif biaya kirim pada hari Selasa. Yang penting bukan hari Rabu. Pokoknya selain hari Rabu. Karena ini hari Selasa berarti tarif normal. Jelas ya. Sekarang biaya pengiriman paket seberat 20 kg pada hari Rabu. Nah, kalau hari Rabu itu ada potongan, berarti harus dihitung dulu apa tarif normalnya dulu. Berarti gimana tarif normalnya? Karena ada 20 kilo berarti 40.000 ditambah iya 10 kali 1.500. Ini ya. Sama dengan 40.000 10 kali 1.500 15.000. 40.000 tambah 15.000 itu 55.000.
rupiah. Nah, bisa dipahami nih. Nah, sekarang hitung ini. Karena ini hari Rabu, maka mendapatkan potongan. Nah, jadi tarif setelah didiskon, diskonnya berapa? 5.000 ini. Berarti 55.000 dikurangi 5.000 sama dengan 50.000. Nah, ini dikatakan sama. Apakah ini sama? Bandingkan ini. Ini 49.000, ini 50.000. Berarti tidak sama ini. Tidak sama dengan. Makanya pernyataan ini salah. Oke, gimana? Bisa dipahami? Ya, sudah pelan-pelan loh ya. Jadi kan beda kan, jarang kan kalian dapati soal-soal seperti ini ketika diberikan soal Bapak Ibu guru. Makanya juga Bapak Ibu guru jarang kan memberikan soal seperti ini. Apalagi Bapak Ibu orang tua di rumah. Kalau sudah ditanya, ini gimana cara ngerjakan? Pusing, susah. Makanya Bapak Ibu guru sekarang belajar. Bahkan bisa jadi dengan adanya anak-anak belajar di rumah itu, malah ada kemarin lucu-lucuan. Yang belajar kelompok bukan anaknya, ibu-ibunya belajar kelompok. Capek deh. Oke, sekarang nomor 4. Atau yang terakhir dari pembahasan bagian 14 ini. Masih sama. Tabelnya sama, enggak usah saya baca lagi. Nah, cuma pertanyaannya di sini. Beni tinggal di kota A. Ingin mengirim paket seberat 20 kg ke kota C. Namun ia hanya membawa uang Rp60.000. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil uang tambahan karena merasa uangnya tidak cukup. Setujukah kamu dengan keputusan Beni? Jelaskan alasanmu. Nah, jangan cuma setuju. Kayak anggota DPR. Setuju. Kalau kalian nanti jadi anggota DPR, jangan hanya tukang setuju. Setuju tidak setuju itu punya alasan yang logis. Itulah gunanya belajar matematika. Jadi tidak bisa kita katakan setuju, tidak setuju. Nah, jelaskan alasannya kenapa kalau setuju. Bisa jadi setuju dan tidak setuju itu benar semua. Tapi kalau dalam matematika ya benar ya benar, salah ya salah. Tidak ada setengah benar, setengah salah. Kalau di masyarakat baru ada benar samar-samar, salah pun samar-samar. Bahkan benar pun dibuat samar supaya tidak kelihatan benar. Supaya orang banyak tersesat. Itu ya orang-orang yang sering mengajak sesat atau orang-orang yang ingin mengajarkan ilmu sesat. Makanya adik-adik jangan mudah dibohongi. Kalian harus pintar matematika, pintar menghitung, pintar berpikir secara logis, berpikir menggunakan nalar yang jernih, berpikir kritis. Itu salah satu manfaat dari belajar matematika. Andaikan ahli hukum itu diisi oleh orang-orang ahli matematika, ya bisa jadi hukuman pun tidak samar-samar. Sekarang ini kan hukuman rasa-rasanya aja kurang adil. Makanya hukum paling adil hukum Tuhan ya. Sekarang kita kembali ke sini ya. Bagaimana kita bisa menyatakan setuju tidak setuju? Karena ada 2 perusahaan paket pengiriman, ya harus dilihat dulu berapa biayanya ini. Ingat ini sudah tidak ada diskon seperti nomor sebelumnya ya. Semua tarifnya normal. Untuk nomor 4 ya kan. Bicara lagi dengan diskon tadi, dengan potongan harga di sini di nomor 4 tidak ada potongan harga. Semuanya normal. Kenapa lah? Tidak ada keterangan di sini. Ya. Jelas ya. Jangan tidak ada hubungannya dengan nomor 3 yang pakai potongan harga. Jadi dari sini tadi, nah ini dari persoalan ini ada 2 pilihan.
apakah mau dikirim ke perusahaan cepat kirim dengan tarif ini, karena dari kota A ke kota C, di cepat kirim itu 10 kg pertama 35.000, kemudian 1 kg berikutnya per kilonya 2.400. Kalau dikirim melalui Lancar Jaya, lebih murah 10 kg pertamanya, tapi 1 kg berikutnya lebih mahal. Itu pilihan, silahkan mau dipilih yang mana. Nah, si Beni hanya punya uang 60.000 rupiah, berat barangnya yang mau dikirim 20 kg. Oh, kurang ini. Bisa jadi belum ngitung, atau bisa jadi baru ngitung salah satu. Oh, kurang ini, pulang, ngambil uang. Nah, kalian ditanya, setuju atau tidak? Atau bantu si Beni menghitungkan. Aduh, aku nggak bisa ngitung, makanya jangan nggak bisa ngitung. Oke, adik-adik. Nah, jadi kita hitung. Jika barang dikirim melalui cepat kirim, apa kurang? Apa sisa? Berapa kalau dikirim melalui cepat kirim? Tarif yang harus dibayar, karena ada 20 kilo berarti 35.000 ya. 10 kg pertama, terus iya ditambah 10 kali 2.400. Paham sampai di sini? Karena 10 kg pertamanya 35.000, sisanya 10 kilo. Per kilonya 2.400 dikalikan. Jadi 35.000 10 kali 2.400 itu 24.000. 59.000. Enggak kurang. Ternyata enggak kurang. Nah, sekarang coba kalau dikirim melalui Lancar Jaya. Berarti ngitungnya sama, cuma biayanya saja 10 kg pertama itu 34.000 ditambah 10 kg berikutnya 10 kali 2.700. 40.000 ditambah 27.000, 67.000. Nah, kalau ini baru kurang. Kurang berapa ini? Kurang 7.000. Tapi kalau melalui cepat kirim, sisa uangnya. Nah, setelah kalian mengikuti ini baru bisa menyatakan setuju atau tidak setuju. Ayo sekarang dari hasil ini setuju atau tidak? Jawaban yang benar setuju atau tidak? Ya, tidak setuju. Kenapa? Nah, ini alasannya karena jika barang itu dikirim melalui cepat kirim, oh ini enggak usah jika ini enggak usah pakai jika. Ini alasannya. Sudah ya, enggak usah saya ulangi hitung-hitungnya. Nah, kalau dikirim melalui cepat kirim itu 59.000, tapi kalau melalui Lancar Jaya biayanya 67.000. Dari ini baru bisa menyatakan setuju atau tidak. Yang benar itu tidak setuju. Kenapa? Karena barang itu bisa dikirim melalui cepat kirim. Hanya memerlukan biaya 59.000. Kalau dikuncinya 56.000, mungkin salah itu ya. 59.000, sehingga uang yang Beni bawa 60.000 itu tidak kurang, tetapi masih ada sisa 1.000 rupiah. Nah, ini baru jangan setuju atau tidak. Pokoknya enggak setuju. Apa alasannya? Ah, pokoknya sudah. Kalau sudah demokrasi pokoknya itu ya enggak usah berdemokrasi. Nah, jadi setuju atau tidak setuju itu harus disertai dengan alasan yang logis, alasan yang benar, alasan yang masuk akal. Nah, dengan belajar matematika, insya Allah adik-adik akan dilatih bagaimana berpikir yang jernih, berpikir yang rasional, sehingga kalau jadi anggota DPR, jadi pejabat apapun, memutuskan sesuatu pun tidak ngawur, tapi menggunakan nalar yang
jernih, yang rasional. Nah, untuk kali ini 4 soal itu saja, insya Allah 4 soal berikutnya, karena di bagian persamaan ini, persamaan linear satu variabel ini ada 8 soal, yang 4 soal nanti kita akan bahas pada bagian ke-15. Kalau ada hal yang masih ingin adik-adik tanyakan, silahkan boleh ditulis melalui komentar di bawah video YouTube ini. Demikian juga Bapak Ibu guru, orang tua, kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, silakan dituliskan di komentar di bawah video ini, atau boleh juga dikirim melalui WA nomor saya 0821 530 03192. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya dalam hal membantu adik-adik kelas 5-6 jenjang SD, MI, SDLB paket A. Kalau kelas 5 itu untuk bersiap diri menghadapi asesmen nasional bulan Oktober mendatang. Kalau kelas 6 berarti untuk persiapan ujian sekolah tahun depan. Masih lama, Pak. Ya enggak apa-apa lama. Kan semakin cepat siap makin bagus. Nanti lupa ya diulangi lagi. Yang penting tetap semangat, khususnya anak-anak sekalian, adik-adik sekalian. Jaga diri, jaga kesehatan. Rajin cuci tangan. Selalu pakai masker, jaga jarak. Mudah-mudahan semua kita sehat. Sehingga bisa melalui perjalanan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa tetap belajar, tetap semangat untuk belajar. Belajar di mana saja, dengan fasilitas apapun yang ada, dan belajar dengan siapa saja. Bisa dengan gurunya, bisa dengan saya, bisa dengan belajar dari video-video YouTube yang ada, bisa juga belajar dengan kakak, adik, orang tua, mungkin juga kakek, nenek. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan terima kasih.